Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nira Skaningrum dari kelompok 7 sebagai moderator. Di sini sekarang saya ingin mewawancarai salah satu guru agama yang ada di SMA Negeri 37. Sekarang saya bersama dengan Ibu Dila. Penyebab utamanya ya, kalau misalkan kita lihat itu, kalau dari sisi agamanya pastinya itu karena rendahnya iman ya. Saya rendahnya iman, sosial juga mempengaruhi. Apalagi sekarang itu kan gadget, sosial media ya, itu sangat mempengaruhi pola pikir kita. Nah, terus juga terkait dengan orang tua, dimana seluruh anak itu bebas untuk bercerita, tapi orang tua itu hanya sibuk untuk bekerja. Gitu. Mau nggak mau pastinya dia bercerita di sosial media, dan di sosial media yang didapatkan bukan sebuah nasihat, melainkan banyaknya kritikan ya, banyaknya hujatan seperti itu. Dan disitulah juga jadinya kan lemahnya iman. Ya, kesehatan mental ya. Jadi sebenarnya kesehatan mental itu kan jadi sebuah isu yang menarik ya sekarang ya. Kenapa? Karena memang bukan berarti di generasi sebelumnya isu ini tidak menarik, tapi lebih ke tidak disadari bahwa ternyata selain kesehatan fisik, kesehatan mental juga harus diperhatikan ya. Jadi di Gen Z ini memang kesehatan mental ini sudah sering dibahas ya. Jadi kayak misalnya zaman sekarang misalnya mentalnya harus dijaga, dikit-dikit healing gitu ya. Nah itu juga hal yang bagus buat menjaga kesehatan mental, sehingga harapannya kalau kesehatan mentalnya sudah terjaga, maka output yang dihasilkan, baik itu nanti pekerjaan, baik itu nanti hal-hal yang lain itu bisa lebih baik. Kalau menurut saya ya dari segi sosial, nih sebenarnya mungkin dari pergaulan sih ya. Nih kenapa kok bisa dari pergaulan bisa berpengaruh ke kesehatan mental? Karena di usia-usia remaja itu kan kalian sedang proses pencarian jati diri. Terus kalian itu juga kayak proses sosialisasi sama teman-teman. Dan terkadang kok bisa ke mental. Nah, jadi kalian itu seringkali ngerasa kayak kurang diterima oleh satu komunitas atau satu kelompok, ya kan? Terus akhirnya kalian berusaha untuk memenuhi ekspektasi atau keinginan dari teman-teman kamu yang ada di kelompok itu, kayak itu kan. Nah, jadinya akhirnya kalian berusaha untuk gimana caranya biar diterima di sini. Nah, mau nggak mau pasti akan berpengaruh ke mental, kesehatan mental itu kan. Kalian berupaya untuk mencari cara-cara biar bisa diterima, entah itu dengan cara social climbing ya kan, atau kalian misalnya posting, tapi yang diposting itu beda dengan keseharian kalian sehari-hari gitu. Jadi misalnya yang kalian posting itu yang bagus-bagus ya kan, misalnya yang nggak pede dengan penampilan yang sederhana, kalau di postingan Instagram kalian pakai filter biar cakep gitu. Kenapa? Karena biar mendapat itu tadi pujian atau gitu, wah keren ya kamu ya, itu kemarin postingan kamu di Instagram dapat like banyak loh, misalnya seperti itu. Dan itu nanti lama kelamaan itu juga akan muncul ke kayak perasaan narsis kayak gitu-gitu kan, jadi ngaruhnya ke kesehatan mental. Kemudian masih berkaitan dengan kelompok tadi, kadang-kadang kalian kan kayak tidak semua kelompok itu banyak yang langsung diterima oleh kelompok lain kan. Nah endingnya apa? Jatuhlah yang namanya bullying ya kan. Nah terus kayak misalnya, ih kamu ngapain sih gabung-gabung ke kelompok kita gitu kan. Nah terus kayak kamu tuh nggak pantas loh ikut kelompok kita, kamu tuh bukan orang kaya misalnya, kamu tuh nggak pinter, kamu tuh nggak cantik, kamu tuh nggak famous. Nah akhirnya larinya kemana? Ke kesehatan mental. Sedikit aja ya, kurang lebih kayak gitu. Lebih ke cari kesibukan. Biasanya kalau orang yang lemah sama iman itu kebanyakan diem, kebanyakan nggak punya kesibukan. Kalau misalnya kita punya kesibukan, kita nggak disibuk
disibukkan dengan pikiran-pikiran yang aneh-aneh gitu ya. Jadi dibanyakan kesibukan-kesibukan yang positif gitu. Kalau misalkan di sekolah bisa ikuti organisasi, terus jangan lupa tingkatkan juga ibadahnya gitu. Dimana kan semuanya harus balance antara dunia dan juga akhirat gitu. Oke, pertama harus kita sadari, terutama buat Gen Z ya, karena kan kebetulan saya juga masih Gen Z gitu ya. Jadi secara Gen Z itu harus dipahami bahwa yang namanya hidup pasti ada masalah. Ya. Dimana masalah itu jadi sumber stres. Ya, sebenarnya stres itu apakah selamanya negatif? Enggak. Stres itu bisa kamu bagi jadi dua. Ada stres baik, ada stres yang buruk. Ya, kalau secara teorinya stres baik itu dibilang eustress, stres buruk itu dibilang distress. Stres baik itu apa? Sekarang gini, misalnya kamu nih sebagai Gen Z, anak SMA, pas mau ulangan stres kan? Iya. Tapi karena kamu stres, kamu ingin belajar. Kamu nanti ulangannya jelek, bla 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 bla. Udah belajar deh. Nah, itu bisa memicu nilai yang baik. Itu namanya stres baik, stres. Kalau stres yang buruk gimana? Stres yang justru membawa kamu hal-hal yang buruk. Misalnya stres, pekerjaan banyak, segala macam, sudah ada. Biar kita jadi tenang, misalnya kita minum keras, itu kan jadi stres yang buruk. Ya kan? Cara yang paling mudah untuk menghadapinya adalah kita harus sadar bahwa dari hidup itu pasti ada masalah. Kalau nggak mau masalah, maka jangan hidup. Kalau menurut ibu sih dari media sosial itu apa ya nak ya, jangan semua yang ada di media sosial itu kalian telan mentah-mentah. Jadi kalian itu harus memfilter. Kalau misalnya sekiranya dari tayangan media sosial itu kayak kurang bagus atau apa ya, ngasih negatif ya, dampak negatif ke kalian, ya udah jangan dilanjutin buat menonton. Jadi apa ya, kalian harus bisa memilah mana yang bisa ditonton dan mana yang tidak bisa ditonton. Kalaupun sudah terlanjur menonton, itu kalian jangan langsung apa ya, kayak iya nih harus diikuti, enggak, tapi kalian cari literasi dulu nih. Ini kira-kira misalnya kalian nemu apa namanya, sekarang itu lagi tren itu loh, apa namanya, yang pacaran usia anak kecil nih, terus pacarannya sama remaja, child grooming ya namanya ya. Nah itu kan sebenarnya mungkin faktor dari apa namanya itu tadi, media sosial. Kayak ngeliat, ih kok influencer itu pacarnya masih kecil ya gitu, terus kayak banyak yang mengikuti, ih so sweet gitu, terus akhirnya kalian mengikuti kayak gitu. Itu kan sebenarnya nggak bagus untuk diikuti ya kan, karena akan apa ya, jatuhnya nanti akan bermuara pada pedofil kayak gitu kan. Terus mungkin kalian kalau ngelihat apa namanya, influencer misalnya kayak beli tumbler baru gitu kan, tumblernya bagus, nah atau gantungan kuncinya artis gitu, terus kalian ke Indomaret beli gantungan kunci biar sama, ya kan, betul. Jadi berarti apa, media sosial memang sangat seberpengaruhan itu kan. Nah jadinya apa, kalian harus pintar-pintar memfilter kuncinya sih di situ. Jadi kalian jangan kegampangan buat FOMO, terpengaruh sama temen, terpengaruh sama artis gitu. Jadi yuk dikuat-kuatin lagi lah hatinya gitu. Untuk kesehatan yang bisa terjaga, pastinya kenali dulu diri sendiri. Kenali diri sendiri, habis itu kurangi untuk bermain dengan gadget. Karena sekarang memang apa-apa kalau anak
Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama tadi sadari bahwa masalah adalah bagian dari kehidupan. Dan yang kedua, hidup itu jangan terlalu berekspektasi. Oh, saya maunya hidup yang lurus saja, nggak mungkin ya. Jalan tol aja ada belok-beloknya gitu kan ya. Dan jangan suka terhadap sesuatu yang instan, karena pada dasarnya hidup itu tentang proses ya. Kalau instan, ini aja instannya 5 menit gitu kan, apalagi hidup ini gitu. Kalau kamu menginginkan hal yang instan ya tidak akan bisa kamu dapat. Oke, terima kasih banyak Pak Dani. Sama-sama. Oke, cuekin aja sih. Cuekin aja ya Bu ya. Jadi ada peribahasa dalam bahasa Indonesia, kalau tidak salah itu anjing menggonggong, kafilah berlalu. Nah, jadi apapun semua hal baik dari lingkungan, ya kan, lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, sampai media sosial itu kalau misalnya bikin mental kita down, ya kan, bikin kita nggak percaya diri, bikin kita cemas, takut, lebih baik misalnya udah terlanjur kita denger nih, ya udah langsung dibuang aja kayak gitu. Jadi cuekin aja, itu pede dengan apa yang kita miliki sekarang. Terus kalau misalnya terlanjur kebawa baper nih ya, coba kalian kalau misalnya yang agamanya Islam, berarti perbanyaklah beribadah, mendekatkan diri sama Allah. Sesungguhnya yang dapat dipercaya itu hanya Allah, kayak gitu ya. Kalian mungkin curhat sama teman bisa langsung dapat solusi, tapi kadang-kadang solusinya itu hanya bagus untuk satu pihak. Tapi kalau kalian curhat sama Allah, itu meskipun nggak langsung dapat jawaban, tapi setidaknya kalian lebih tenang gitu. Dan Allah tidak akan membocorkan ke siapa. Kalau kalian curhat sama A, bisa jadi curhatan kamu si A ini akan ke B, dan versi pasti A akan berubah di versi B. Ya, jadi jangan mudah percaya sama orang lain, cuekin aja, dan paling penting mendekatkan diri pada Tuhan. Ya, itu solusi saya. Terima kasih banyak Bu Win atas waktunya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.